Daladong mati hami sugot, papungo dala kasada mahami. So, sudi akadongan namin ng madjuluan ni hami. Igagasan hamuliaw mo naman otongi, marite Kristus Tuhan namin. Amen.
laksanakan hari ini. Yang pertama, di luar ruangan ini ada acara singkat, dan setelah itu nanti setiap kita akan masuk ke dalam, dan juga Bapak Ibu yang ada di samping sana diharapkan nanti tidak duduk di situ tapi masuk semua ke dalam, karena di ruangan masih memungkinkan untuk kita masuk bersama. Ini pejabat. Biar Pak simbol. Iya, simbol. Ya, sekali lagi. Ya, selanjutnya kami panggilkan Bapak Pendeta Binsar. Kami persembahkan kepada Bapa di surga yang akan menolong acara ini dari awal sampai berakhir. Serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami mulai acara ini dalam nama Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuasa Roh Kudus kami mengerjakan pekerjaan Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan, dan nanti bapak-bapak yang ada di pintu gerbang boleh merapat ke sini supaya kita melihat besar dan ajaib yang Bang, dari sana bang, gitu bang, masuk dalam yang Maha Kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. Kehadiran kenallah wajahmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Segala Allah yang kudus layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah Allah yang kudus layak disembah. Segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah Allah yang kudus layak disembah. Sebab Kaulah Tuhan, sebab Kaulah Allah yang kudus layak disembah. Layak disembah, layak disembah, layak disembah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Pentabisan gedung gereja Bait Allah di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia. Dan pada tanganan prasasti sebentar sebelum kita memasuki ruangan firman Tuhan, saya sampaikan pada kita Yesaya 54 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu.
jangan menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Katakan amin. Dan memberi engkau kasih karunia. Katakan amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Katakan amin. Dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut di dalam gereja. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ruangan, maka di hadapan kita ada batu prasasti yang akan ditandatangani, dan di batu prasasti ini ada 3 penanda tangan. Yang pertama, Bapak Bupati Labuhan Batu Utara, Bapak Hendrianto Sitorus SE MM, mungkin berhalangan hari ini, dan sekarang kami panggilkan langsung maju ke depan Bapak Ketua Badan Pengurus Daerah GBI Sumatera Utara Aceh, Bapak Pendeta Mangapoy Mahfud A, dan juga Bapak Rusli Helena sebagai pendiri dari gereja ini. Kami persilakan kedua hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kilang milik Labuhan Batu Utara yang diresmikan pada hari ini tanggal 3 November 2023. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Dan sekarang gedung ini telah akan dibuka secara resmi, dan kita akan memulai pemotongan pita pastori. Ya, pemotongan pita pastori ini kami mengundang Bapak Rusli dan juga Bapak Kelvin Herlambang untuk menuju ke arah sebelah kanan. Mereka berdua tolong dibawa guntingnya. Dan Ibu Rusli atau beberapa yang mewakili jemaat untuk menyaksikan bersama-sama pemotongan pita pastori. Oke. Ayo beberapa teman-teman boleh hadir di sini. Ya, para ya, nggak apa-apa, yang jatuh itu nggak apa-apa. Oke, mendekat ya, dihitung ya. Oke, sambil dipegang mungkin ya. Oke, 1, 2. Berapa kali? Ibu belum masuk. Apa nih? Tunggu. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Tuhan memberkati. Boleh juga dibuka ini, boleh dibuka. Ya, dibuka. Oke, puji Tuhan. Baik, cukup. Kita kembali ke depan. Iya. Apa pemotongan pita gedung gereja ini, dan setelah itu nanti kita akan Bapak Pendeta Mangapoy Mahfud MTH untuk menuju ke depan pintu dan memegang gunting. Kemudian juga kami panggilkan Bapak Rusli untuk berdiri juga. Lalu kemudian Gembala Jemaat Bapak Kelvin, Bapak Pendeta Pratama Kelvin Herlambang. Ya, oke, mendekatlah. Jadi silakan bapak-bapak menggunting dengan secara resmi. Boleh salah satu orang bicara mungkin dari Pak Ketua berdiri.
Baik, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekaligus pintu gereja dibuka dan kami menyambut seluruh sidang jemaat Tuhan dan rekan-rekan hamba Tuhan dan seluruh undangan untuk memasuki ruangan gereja dan kita akan beribadah bersama. Tolong Bapak kita buka. Oke. Baik. Layaklah segala bangsa. Saya berharap tidak ada yang tinggal di luar. Semua kita masuk karena ruangan cukup memadai. Tuhan memberkati. Silakan bersedia yang ada di dalam. Beribadah bersama-sama di tempat ini dalam ibadah peresmian GBI Kilang Mili yang ada di Labuhan Batu Utara. Saya berharap kita semua mendapatkan tempat duduk dengan aman supaya kita boleh memulai ibadah kita. Untuk kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, kami undang Bapak Pendeta Niko Simbolon untuk membawakan doa pembuka kita. Kepada Bapak Niko Simbolon, kami persilakan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dan kita akan bersama-sama berdoa. Mari bersama-sama kita tundukkan hati kita. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Hari ini Tuhan berikan kami hari yang terbaik bersama segenap daripada hamba-hamba dan umat Tuhan. Kami mau
pembangunan daripada gereja Bapak. Dan untuk itu Bapak, kiranya berkenanlah Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami membutuhkan kehadiran-Mu yang akan menjadi kekuatan baru dalam setiap hidup kami. Menerima gereja Tuhan di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Biarlah hari yang amin, dan biarlah setiap momen, setiap waktu, biarlah itu semua menunjukkan daripada kasih dan kebaikan daripada Tuhan. Kami Bapa di surga, hadirlah. Kami berjanji memberikan pujian kemuliaan hanya kepada-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, mari berdoa. Terus Yesus, jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, kami berdoa agar kiranya mereka dipelihara dan diberi sehingga tidak ada satu halangan atau kendala apapun yang membuat mereka tidak bisa hadir pada saat ini. Ini doa kami dan rasa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulai ibadah resmi daripada gereja pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Ya, dipersilakan untuk media. Ya, jadi saudara-saudara sudah ada di sini, kita akan mulai bersama-sama mengucapkannya, tidak lagi saya ulang. 2, 3, ya. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Ya, next verse. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan duduk. Siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan sebab Dia Bapa yang baik. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyatakan rasa syukur kami lewat pujian pengagungan kami di padamu Tuhan. Terima kasih atas Rabunya tak bagiku hidup.
Saksikan kebanggaanku, panjang hidup.
Lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kita yang siap memuji lebih lagi. Mari bersama kita katakan amin. Amin. Sebelumnya saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Shalom, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kita boleh bersalaman satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab karena berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, kita boleh berkumpul pada pagi ini, siang hari ini di tempat ini. Ada amin. Mau lebih lagi bersuka cita memuji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kami
Menikmati janji Tuhan, kita merasakan janji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Katakan lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tetes air mata dalam hidupku.
kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Jika Engkau telah hadir di tengah-tengah kami percaya Engkau akan melakukan sesuatu bagi kami. Biarlah setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau lewat firman-Mu dan Roh-Mu. Maka kami percaya kami yang lemah akan dikuatkan, yang goyah akan diteguhkan, yang susah akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus. Kami sangat yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, karena Engkau Tuhan yang Maha Hadir. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan. Berkati semua kami yang mendengar firman-Mu, juga yang memperdengarkan, sehingga semua kami sama-sama diberkati dan menjadi saluran berkat untuk kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Saat ini luar biasa. Luar biasa. Bukan karena siapa yang hadir, berapa yang hadir, tapi karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan kita berkata penyertaannya sempurna bagi kita. Kalau Dia menyertai kita, luar biasa, dahsyat, sebab Dia sumber segala berkat itu. Kalau Dia menyertai kita, mukjizatnya terjadi bagi kita. Amin Bapak Ibu. Saya Pendeta Mahmud Marbun, ada bersama dengan Bapak Sekretaris Bapak Pendeta Anjur Manulang, Master Teologi. Karena kalau nggak dikenal nggak ditanda, begitu kira-kira ya. Jadi saya kasih tahu. Baik Bapak Ibu, saya ajak kita perhatikan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Yang mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buat lagi begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buat lagi begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, sebab bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Mari sama-sama kita baca ayat 39, 2, 3 iya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Judul pemberitaan firman Tuhan dalam rangka acara hari ini, mujizat menghasilkan penuaian.
Kita semua membutuhkan mukjizat dalam hidup ini, karena kita adalah manusia yang terbatas dalam banyak hal. Sukacita, Noel itu adalah sukacita bersama. Orang bijaksana berkata, orang berhikmat berkata, satu mukjizat lebih hebat dari 1000 khotbah. Amin, saudara. Maksudnya gelap sama janji ini, maksudnya Justru firman Tuhan berkata dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25, orang yang percaya, dalam artinya bertobat, saudara, dia hidup walaupun sudah mati. Yang mengerti katakan amin. Orang yang percaya dan bertobat, menurut Yohanes 11 ayat 25, dia hidup walaupun ia sudah mati. Sebaliknya, bisa saja fisiknya masih hidup, tetapi secara rohani dia sudah mati. Saya percaya kita yang ada di sini, kita tidak sedang hidup tubuh kita, tapi rohani kita juga hidup karena Yesus ada dalam kita. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mati rohani artinya sama seperti mati fisik, semakin lama semakin busuk. Di dalam Tuhan